Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina rasulina wa khalilullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al khaira a'malina awakhiraha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah penghujungnya yang di akhirnya. Waj'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal perbuatan kami amalan yang menjadi penutup bagi seluruh amalan kami. Waj'al khaira ayyamina yauma nalqaq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari di mana kami berjumpa denganmu kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat semata-mata kerana mencari keridhaan Allah dan rahmat-Nya, kita akan teruskan siri kajian kita Nasaihu Ibnul Mubarak, nasihat Ibnul Mubarak yang kesemuanya ada 15 yang kita pelajari, dan hari ini kita akan pelajari nasihat beliau yang terakhir, yakni yang ke-15. Nasihat Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak yang ke-15, yakni keutamaan berkaitan dengan tentang keutamaan mencari nafkah. Keutamaan, kelebihan mencari nafkah. Rezeki Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya di dunia, yang Allah telah tetapkan bagi mereka, tetapi dah menjadi ketetapan Allah, dah menjadi sunnatullah untuk seseorang hamba itu mendapatkan habuan rezeki yang Allah telah tetapkan baginya. Ia mesti berusaha mencarinya. Dah menjadi ketetapan sunnatullah,
rezeki yang walaupun telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap hambanya, mesti ianya diusahakan untuk dicarinya. Ibnu Barak memberitahu kita tentang keutamaan mencari nafkah, keutamaan bekerja untuk mendapatkan habuan rezeki yang Allah telah tetapkan. Sehingga bekerja untuk mendapatkan rezeki itu bukan kerja dunia semata-mata. Bukan semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan nafsunya yang rendah, tetapi berusaha mencari rezeki yang Allah tetapkan itu adalah salah satu dari perintah agama yang sangat penting. Ia adalah satu ibadah yang punya kelebihan, fadilat, keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinasihatkan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Mari kita pelajari nasihatnya dan nanti kita akan pelajari sama uraian dan penjelasannya. Saya bacakan nasihatnya, nasihat aslinya. La yaqa'u mauqi al-hasbi 'ala al-'ayali syai'un walal jihadu fi sabilillah. Saya ulangi. La yaqa'u mauqi'al kasabi 'ala al-'ayali syai'un walal jihadu fi sabilillah. Terjemahan bebasnya, tidak ada satu amalan pun yang setara dengan amalan mencari nafkah untuk keluarga. Ayal itu mana family. Bahasa Arabnya ayal. Itu jamak, mufradnya ailah. Bahasa Arabnya family. Tidak ada satu amalan pun yang setara. Setara maknanya yang sebanding, yang sama. Tingkatan keutamaannya. Tingkatan kebaikannya. Dengan amalan mencari rezeki bagi memenuhi keperluan ahli keluarganya. Walal jihadu fisabilillah, walaupun ia dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Jihad fisabilillah ini maknanya keluar berperang mempertahankan agama Allah, agama suci Allah, kerana Allah, memerangi orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi agamanya. Yang bila mati, mati syahid. Ini jihad di sini maksudnya. Dan semua kita yakin bahawa jihad fisabilillah, apalagi hingga seseorang itu menemui ajalnya di medan perang, namanya syahid, yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Orang yang mati syahid, dosanya diampun oleh Allah bermula daripada tetesan darah yang pertama menetes di tiwa bumi. Allahu Akbar. Sangat mulia.
Sungguh pun jihad fi sabilillah itu sangat mulia, sangat hebat di sisi Allah, tetapi kata Ibnu Mubarak, belum dapat menandingi, apalagi menyamai, apalagi menandingi, melebihi daripada keutamaan mencari rezeki, mencari nafkah bagi menyara kehidupan ahli keluarganya. Ini yang orang Islam mesti paham, sehingga orang Islam yang bekerja bukan semata-mata ingin memenuhi isi perutnya, itu jelas, tapi rupa-rupanya ia adalah perintah agama yang jihad fisabilillah pun tidak mampu menyamainya, fadilatnya, apalagi melebihinya. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Apa yang dimaksudkan? Nah, ini yang perlu kita pelajari sama ini. Supaya kita tidak salah faham. Karena dalam realiti dia, contoh dalam masalah Islam sendiri, mungkin orang melihat, memandang bekerja di situ, ya amalan biasa. Bahkan kalau tengok orang cari rezeki dengan rajin, ia malah dicela. Awak ni siang malam pergi juga kerja, mati tak dibawa. Jadi dianggap hidupnya malah tak sempurna. Sehingga ramai orang Islam yang memandang keutamaan mencari rezeki ini bagi memenuhi nafkah ahli keluarga ini tidak atau belum sebagaimana Islam menyuruh kita memandangnya. Islam melihat, memandang perkara ini sangat besar, setengah orang Islam pula memandangnya benda yang kecil. Bahkan dianggap orang yang abdud dunia. Tengok dahulu, ini perlu diberi penjelasan. Perlu diberi penerangan. Selagi tidak ada penjelasan yang jelas, yang meyakinkan, ya mungkin masih ramai orang Islam yang terkeliru dalam memandang, menilai, bekerja, mencari nafkah ini. Baik. Masih kata Ibnu Mubarak, bagi menjelaskan ucapan beliau ini, di situ tidak ada, tapi sampaikan penjelasannya. Qala rahimahumullah, berkatalah Abdullah Ibnu Mubarak, wa huwa ma'ihwani bil ghazwi. Yang waktu itu Ibnu Mubarak yang bernasihat ini sedang berada di medan perang bersama kawan-kawan tentera-tentera Islam yang lain. Dalam satu peperangan, tiba-tiba Ibnu Mubarak berkata kepada kawan-kawan seperjuangannya, sama-sama tentera lah. Apa kata beliau? Ta'lamuna amalan afdala mimma nahnu fi. Hai kawan-kawan sekalian, tentera-tentera Islam yang sedang berjuang di jalan Allah, kamu tahu tak amalan yang lebih mulia, lebih utama daripada amalan yang kita sedang lakukan sekarang ini? Sekarang kita kan sedang berperang di jalan Allah. Benar, Ibnu Mubarak. Semua kita ini sedang fisabilillah. Kamu tahu tak amalan yang lebih utama daripada amalan yang sedang kita lakukan sekarang ini? Qalu ma na'lamu dzalik. Kawan-kawan seperjuangannya menjawab, ma na'lamu dzalik. Kami tak tahulah, Ibnu Mubarak. Apa ada amalan yang lebih utama, pekerjaan yang lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Apa ada?
Mereka bingung. Kami tak tahu sebab saya fikir tidak ada. Ini yang paling utama. Qala Ibnu Barak kata, ana a'lamu. Aku tahu. Aku tahu ada amalan yang lebih mulia daripada amalan yang sedang kita lakukan sekarang ini. Yang jihad fisabilillah. Kawan-kawannya semua terkejut. Wah, mahua. Ibnu Barak, apa dianya? Mana ada amalan lebih mulia, lebih agung, lebih utama daripada jihad fisabilillah? Apa dianya kalau ada? Qal Ibnu Barak berkata, rajulun muta'affifun du'ailatin qama minal laili wa nadhara ila sibyanihi niyaman mutakashifin fasatarahum fahattahum bitaubihi fa'amilahu afdal mimma nahnu fi. Yang lebih utama daripada ini ada seseorang yang ia muta'affif. Muta'affif itu mana orang yang menjaga diri daripada meminta-minta bantuan walaupun ia dalam keadaan kesusahan. Itu muta'affif namanya. Orang yang susah sebetulnya boleh minta bantuan. Tapi orang ini walaupun susah tidak mau meminta-minta karena ingin menjaga harga dirinya. Du'ailah. Dia pula mempunyai tanggungan keluarga yang ramai. Maknanya orang yang susah ada tanggungan keluarga yang ramai. Ailah, ada anak, ada isteri, mungkin ada keluarga lah. Tapi dia tidak mau menunjukkan kesusahannya, apatah lagi meminta-minta belas kasihan pada orang lain. Qama minal lail. Suatu hari, malam hari, dia sedang terjaga daripada tidurnya. Fanadhara ila sibyanihi niyaman mutakashifin. Ketika malam hari dia bangun, melihat anak-anaknya masih kecil, sedang tidur, kesejukan kerana tidak ada selimut. Tidur, sejuk, karena ada selimut. Fasatarahum. Lalu orang ini segera mencari selimutnya. Cari, tidak ada kecuali pakaian dia sendiri. Lalu dia tanggalkan pakaiannya untuk menyelimuti anaknya. Untuk menyelimuti anaknya. Bahotahum bitaubi, tutup dengan pakainya. Baju ditanggalkan karena tak ada selimut untuk menyelimuti anaknya yang kesejukan. Pagi harinya fa'amila, lalu dia pun makin bersemangat untuk bekerja mencari rezeki Allah. Mencari nafkah bagi mencukupi keperluan ahli keluarganya. Ia akan terus bekerja untuk memastikan jangan sampai ada di antara orang yang di bawah jagaannya tidur kesejukan karena tidak ada selimut, tidur karena perut lapar karena tidak ada makanan. Itulah ibaratnya. Bekerja rajin agar mendapatkan habuan rezeki yang Allah telah tetapkan baginya bagi memenuhi keperluan keluarganya. Fa'amaluhu afdal mimma nahnu fi. Wahai kawan, kata Ibnu Barak, amalan orang yang seperti itu lebih utama daripada amalan yang kita sedang lakukan ini. Masya Allah. Dia tidak sedang memerangi orang kafir di jalan Allah. Tapi dia sedang berjuang, membanting tulang istilahnya. Membanting tulang, memeras keringat. Membanting tulang, mengeras keringat. Untuk mencari rezeki yang halal yang Allah telah tetapkan baginya. Bagi menyara kehidupan ahli keluarganya.
Karena kalau kata ada baju, berusaha untuk mencari rezeki agar keluarnya punya baju. Karena anaknya kelaparan, berusaha agar keluarganya tidak yang kelaparan. Anaknya kepanasan, kehujanan, berusaha untuk mencari rumah, mampu memiliki rumah agar usaha-usaha yang dilakukan oleh orang seperti ini bagi memastikan keperluan ahli keluarganya berkecukupan. Kata Warok, amalan dia lebih utama daripada amalan kita. Masya Allah. Masya Allah. Apa alasan Ibnu Warok kata begitu? Faqadit tafaqat, lalu diuraikan oleh ulama-ulama selepasnya untuk memahami pesanan nasihat Ibnu Warok ini. Faqadit tafaqat kalimatul fuqaha wajtama'at kalimatul ulama. Maka telah sepakat ahli-ahli fiqh dan telah berisma' seluruh ulama, orang-orang alim agama, ala anna nafaqata zauji ala zaujatihi wal walidi ala auladi sighar wajibatun wa fardun ainun alaih. Ini dalilnya. Seluruh ulama telah sekata, seluruh fuqaha telah sepakat bahwasanya menanggung, menjamin, memberikan nafkah yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya yang masih kecil, hukumnya wajib dan fardu ain. Saya ulangi. Memberi nafkah kepada istri bagi suami, memberi nafkah atau memberi kecukupan dalam kehidupan bagi seorang anak terhadap seorang bapak pada anak-anaknya masih kecil, hukumnya wajibun, wajib fardu ainin, fardu ain. Sedangkan berjihad di jalan Allah melawan orang kafir yang Islam itu bukan fardu ain. Apalagi sekarang ini, jika telah negara kita diserang oleh orang kafir, tidak setiap orang mukmin di negeri ini wajib berperang. Tidak. Kita sudah ada askar. Bila sudah askar keluar, yang lain tidak wajib lagi. Sedangkan memberi kecukupan pada keluarga itu fardu ain. Itu alasannya. Sehingga lebih utama. Lebih-lebih lagi jika sekiranya seseorang katakanlah, ia punya kewajiban menyara kehidupan ahli keluarganya yang masih memerlukan bantuannya. Bila ia tidak berusaha untuk mencari penghidupan keluarganya serba kekurangan. Sentiasa tak makan, kelaparan karena tak cukup makan, dahaga karena tak cukup minum, ibaratnya. Kesejukan karena tak cukup pakaian. Bodoh dan jahil karena tak cukup pembelajarannya, karena tak mampu. Orang yang bertanggung jawab tidak mampu. Saat itu tiba-tiba ketua rumah tangga tadi, sama ada bergelar suami bagi istrinya atau ayah bagi anaknya, pergi ke medan perang, jemaah sekalian, tak dibenarkan oleh agama. Agama tak suruh, bahkan jika pergi juga, walaupun untuk berjuang di sabilillah dan mengabaikan tanggungannya kepada ahli keluarganya, itu perbuatan yang salah di sisi agama. Salah. Ini alasannya. Dan ini yang perlu dipahami. Tapi minta mas Karni, jamaah sekalian, kadang-kadang seorang suami bagi istri, seorang ayah bagi anak-anaknya yang amat memerlukan kerja kuatnya untuk mencukupi pola hidupnya, dia bukan pergi bekerja rezeki yang halal, sedang keluarnya masih serba kekurangan. Malah duduk di masjid. Pergi masjid subuh untuk solat jamaah, bagus. Tapi lepas solat jamaah tu baliklah. Lah tu pergi kerja lah. Duduk situ tunggu waktu duha.
Waktu bukan terus balik cari kerja. Tunggu waktu 3 duhur. Wirid, wirid dan zikir di masjid. Balik-balik mungkin lapar nak makan. Udah tu pergi masjid lagi. Ini tidak boleh dengan alasan sana ibadah. Allah yang mencipta anak saya, maka Allah yang jamin rezeki saya. Oh, ini pahaman yang teruk ni. Ia nak tumpukan hidup saya untuk ibadah. Pindah randai pada masjid ke masjid itu, masjid ke itu. 3 hari ke 4 hari, 40 hari. Tapi ahli keluarganya sebenarnya ada yang tidak berkecukupan. Terpaksa mungkin istrinya mengambil alih. Menjadi tulang belakang dalam masalah ekonomi bagi keluarganya. Anaknya yang sebenarnya masih dalam pembelajaran, usia belajar, terpaksa berhenti belajar. Mungkin untuk jual kue, untuk dibagi menjadi. Kenapa? Karena bapaknya keluar jangan. Alasannya ibadah-ibadah. Ini salah, ben keliru. Bukan dakwahnya itu yang salah. Anda telah melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak wajib, tapi dengan Anda melakukan perbuatan yang tak wajib, Anda telah meninggalkan perkara yang fardu ain. Itu salahnya. Nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Sebab itulah kata Ibnu Mubarak. Tuh, orang yang seperti itu lebih utama pekerjaannya. Dia sentiasa bekerja nak pastikan keluarganya cukup makan, cukup minum, cukup tempat tinggal, cukup itu. Sehingga pernah melihat anaknya apa kesejukan malam hari tidur tak sampai hatilah, menangis lalu tanggalkan bajunya untuk. Dan ini menjadi motivasi baginya untuk terus bekerja lebih kuat. Mohon pada Allah. Rezeki Allah telah sediakan. Amalan orang itu lebih utama dari amalan kita yang sedang bawa senjata memusuhi musuh. Melawan musuh. Kenapa? Ya, karena mereka itu melaksanakan sesuatu yang wajib atasnya. Fardu ain atasnya. Sedangkan berjuang di jalan Allah, lebih lagi pada zaman kita ini, bukan fardu ain maknanya kepada bagi atas individu. Kan sudah ada tentara yang ditugaskan, sudah. Tidak setiap kita berkewajiban. So, itu tidak boleh kita pergi dengan alasan biar insyaAllah, tetapi kepentingan rumah tangga terabaikan. Sebab itu fardu ain. Mana boleh kita meninggalkan fardu ain hanya untuk melakukan fardu kifayah. Bagaimana mungkin kita meninggalkan perbuatan yang wajib hanya karena kita tidak melakukan amalan yang sunat? Oh, itu dosa besar tu. Solat duha, puasa, Isnin, Hamis, itu sunat. Kan rajin sembarang duha, rajin tak balik-balik ke masjid, wirid panjang. Tapi rumah tangga rupanya dapur pun tidak berasap. Allahu Akbar wa lillahilham. Atau terpaksa anaknya yang mencari rezeki bagi menyara hidupnya. Inilah salah paham tentang Islam yang sangat-sangat berat sebetulnya. Sangat berat. Baik, dalil bahwa menjamin nafkah ahli keluarga bagi ketua rumah tangga itu wajib, ini dalilnya. Lihat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233. Lihat. Al-Baqarah 233. Ayatnya agak panjang, tapi saya baca yang keratan yang berkaitan saja. Ya, ayat yang berkaitan dengan tajuk kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu. Saya baca dari itu saja. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini kan cerita tentang seorang istri
yang sedang mengandung dan seterusnya melahirkan anaknya. Gitu kan ayat ini cerita gitu. Seorang istri mengandung dan kemudian melahirkan anak dan seterusnya menyusukan anaknya itu. Itu ceritanya. Bila seorang istri mengandung, kemudian melahirkan anak, kemudian menyusukannya, siapa yang berkewajiban menanggung segala keperluan hidupnya pada alif hingga ya. Ini ayatnya. Wa'ala dan wajib atas. Ala itu terjemahnya dan kewajiban ke atas. Al-mauludi lahu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ditaga secara harfiah, secara direct translation, yakni dan kewajiban ke atas bayi yang dilahirkan baginya. Maknanya bapa. Bahasa Arabnya yang dilahirkan baginya. Orang yang bayi dilahirkan baginya, yakni bapa. Mana dan kewajiban atas seorang bapa, ayah, rizkuhunna. Masya Allah. Memberikan rezeki kepada mereka. Hunna ini mu'annas. Hunna ini female. Yang ini merujuk pada istri. Yakni yang berkewajiban menjamin keperluan hidupnya pada alif hingga ya. Ditekankan oleh khasnya kepada istri. Khasnya ketika istri itu sudah mengandung, melahirkan anak, hingga menyusukan anak. Kewajiban itu di bahu suami 100%. Wakis watuhuna. Bukan hanya rizkuhuna saja. Tapi juga kiswatuhuna. Pakaian mereka. Disebut dua ini segala contoh. Bukan hanya dua ini saja yang wajib. Maknanya segala-galanya yang diperlukan dalam kehidupan. Makanan, minuman, kesehatan, rawatan, tempat tinggal. Segala-galanya lah. Bil ma'ruf. Dengan cara yang baik. Bahkan kalau kita belajar lebih mendalam, ma'ruf dan khair, ma'ruf, khair, ihsan, hasan, itu maknanya dalam bahasa Indonesia sama aja, baik, baik, baik. Hasanun baik, khairun baik, ma'ruf baik. Tapi sebenarnya dari segi bahasa, ini sedikit ya penjelasannya, tapi ini perlukan uraian yang agak panjang, ya lebih kepada agak ilmiah sedikit lah karena kaitan bahasa. Ma'ruf itu maknanya jamaah sekalian, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang walaupun tanpa ada rasa suka dalam hatinya. Itu nama ma'ruf. Katalah kita tidak suka pada A, umpamanya. Kita tidak suka pada A. Walaupun hati kita ni cuma tidak menyukai A, tapi kita tetap wajib disuruh berlaku baik, berlaku baik untuk A. Nah, kebaikan yang kita lakukan untuk orang yang kita sebenarnya tidak sukai hati kita, itu namanya ma'ruf. Dalam ayat ini dikaitkan katalah suami tadi. Mungkin suami tadi dengan istri sudah tidak ngam. Katalah sudah kurang ngam. Sudah kurang ngam. Tapi juga tidak berpisah. Banyak pertimbangan atau banyak hal yang dipertimbangkan. Kenapa tak pisah? Nak katakan harmoni bahagia? Tidak. Nak katakan menderita? Iya. Sengsara. Tapi tidak berpisah. Jadi hati suami sebenarnya sudah tawar kepada istrinya. Dan mungkin juga sebaliknya. Sungguh pun hati suami ini sudah tawar kepada istrinya. Maka kewajiban untuk menyara kehidupan istrinya. Memenuhi segala apa yang diperlukan dalam hidup ini. Daripada alif hingga ya. Hukumnya tetap wajib. Walaupun dalam hatinya sudah tidak menyukainya. Nah, perbuatan baik yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh seorang pada orang lain, tanpa ada rasa suka kepada orang itu namanya ma'ruf. Dan itu agak dalam tu ya. Ya contoh anak dalam surah yang lain. Surah Luqman ada. Orang tua katalah minta maaf
non-Muslim. Anaknya dah masuk Islam. Banyak permintaan orang tuanya, ayahnya ke, imaknya ke, yang bercanggah dengan Islam. Jadi tak suka lah. Sebagai orang Muslim, tentulah seorang anak, banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh orang tuanya yang dia tak sukai karena bercanggah dengan agama Islam. Apalah mak ayah dia buat macam tu, dia tak sukalah. Awak ni macam mana? Jadi memang tak suka, mesti tak suka kepada perbuatan orang tuanya. Tapi sungguh pun anak itu ada rasa tak suka kepada kedua ibunya yang non-Muslim karena perbuatannya banyak bercanggah dengan agama Islam, sudah barang tentu. Tapi anak tetap diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kebaikan yang dilakukan oleh anak buat orang tuanya yang sudah tidak disukainya, itu namanya ma'ruf. Ma'ruf. Kita mengenal istilah amar ma'ruf nahi munkar, betul? Amar itu menyuruh, ma'ruf itu ma'ruf lah. Jadi kalau itu kita menyuruh kebaikan itu bukan hanya pada orang yang kita sukai. Termasuk orang yang kita tidak sukai pun adalah kita perintahkan yang ma'ruf. Memang tidak mudah jemaah sekalian. Saya nak beri satu contoh. Kalau tak percaya nanti coba rasa masing-masing. Kalau kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah ya Allah dosa sahabatku itu ya Allah. Selamatkan ya Allah perjalanannya. Beri kemudahan dalam urusannya. Kalau kita berdoa begitu untuk kawan yang kita sukai, insya Allah mudah. Mudah, mendoakan yang baik itu biasa. Tapi coba kalau kita dengan orang yang itu sudah tak ngam. Memang tak ngam lah. Dah ibaratnya macam apa nama Korut dan Korsel lah. Hubungan kita dengan dia macam Korut dan Korsel. Korut itu Korea Utara, Korsel Korea Selatan gitulah. Korut dan Korsel. Memang bengkak sungguh. Bengkak. Dan bengkak itu macam-macam alasannya. Kalau zaman sekarang yang biasa lah, yang biasa. Minta maaf, yang biasa. Yang memberikan hubungan tak mesra itu hanya berbeza pahaman politik. Itu aja sekarang ini. Kalau sudah sama nanti ya baik. Mampu kita mendoakan, ya Allah ampunilah dosa dia, ya Allah selamatkan ya Allah perjalanan, ya Allah berilah keutamaan. Susah hendak mendoakan benda yang baik kepada orang yang kita tak sukai. Quran kata, walaupun kamu tak suka kepada saudara muslimmu, hendaklah kamu tetap melakukan ma'ruf. Dan itu orang yang paling hebat. Nah, Quran kata apa? Dan kewajiban di atas bahu suami menanggung rezeki dan juga pakaian bagi istri-istrinya yang sedang mengandung, melahirkan dan menyusukan anaknya. Walaupun mungkin hati suami tadi sudah tawar terhadap istrinya. Di situ kalimat ala. Ala itu menekan kewajiban ya Mas kan? Ala, alal maulud. Itu menunjukkan kewajiban. Fardu ain. Tidak boleh ditinggal. Itu bagaimana orang meninggalkan, menjamin, menanggung nafkah ahli keluarga hanya karena nak melakukan perbuatan yang bukan wajib, mungkin hanya sunnah. Kalau orang nak berjihad fisabilillah dan meninggalkan tanggung jawab pada keluarganya pun tidak boleh. Bagaimana ia bila orang itu meninggalkan kewajiban terhadap ahli keluarganya karena dia nak pergi selama 1 minggu untuk mengikuti pertandingan WOW banyak. Pertandingan WOW dan pertandingan gasing. Lagilah dosa. Lagilah dosa. Tinggal kewajiban kepada ahli keluarganya selama 1 minggu. Keluarga jadi susah. Pergi kerana nak ikut ambil bagian pertandingan congkak.
Oh, lagilah dosa besar. Inilah yang perlu dipahami. Dan ini akan disoal di akhirat. Akan dipertanyakan di akhirat. Walaupun kewajiban memberi nafkah itu di bawah suami, tapi Allah tidak tetapkan berapa kadarnya. Ini menarik. Mesti seberapakah yang suami tanggung untuk kepada keluarganya? Allah tidak menetapkan. Allah hanya berikan panduan dalam surah At-Tolak, lihat kadarnya. Kalau zaman tahu sebenarnya berapa ya yang perlu ditanggung oleh, yang wajib ditanggung oleh suami pada keluarganya ni, bapa ada anak keluarga ni, satu bulannya berapa ya, apa yang patut ni, Allah tak tetapkan kadarnya. Tapi Allah hanya berikan garis panduan. Garis panduan itu ada dalam surah At-Tolak ayat 7. Coba lihat. At-Tolak ayat 7. Ya, mungkin nasihat ke-15 ini agak panjang dari perjalanan karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Biar kita benar-benar faham, punya pemahaman yang betul tentang bekerja, tentang tanggung jawab pada keluarga. Surah At-Talaq ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya, itu saja terjemahannya. Liyunfiq, hendaklah menafkahkan, menginfakkan, dzu sa'atin, orang yang diberi kelapangan, keluasan rezeki, min sa'atihi, sebagian daripada kelapangan rezekinya. Artinya kalau orang itu punya rezeki yang luas yang Allah lapangkan, maka ia hendaklah membelanjakan rezekinya untuk kepada rumah tangga sesuai dengan kelapangannya. Gitulah. Kalau orang itu rezekinya kata golongan yang jutawan, ya juta-juta lah. Karena jutawan. Kalau dia bilioner, ya bilon-bilon lah. Kalau soal itu ribuan, ya ribu-ribu aja lah. Kalau soalnya bergelar ratusan, ya ratus-ratus. Maknanya ikut kadar kemampuannya. Orang senang, ya ikut kadarnya. Banyak. Bagaimana kalau orang itu susah? Ketua rumah tangga pula susah. Waman qudira alaihi rizquh, dan siapa saja yang disempitkan atasnya rezekinya, maknanya bukan orang kaya, tapi orang yang ya tak kaya, miskin katalah. Orang yang kais pagi makan pagi, adakah gugur kewajiban menanggung rezeki rumah tangganya? Tidak. Allah kata, "Falyunfiq mimma atahullah." Maka hendaklah ia menafkahkan sebagian apa yang Allah berikan kepadanya. Bahasa mudah. Sama ada ketua rumah tangga yang bergelar suami bagi isteri atau bergelar ayah bagi anak itu orang miskin sekalipun, kewajiban menanggung nafkah keluarga ini tidak gugur. Sebenarnya begitu. Tidak gugur. Kan itu fardu ain. Tetap wajib ikut kadar kemampuannya. Kemampuannya RM5, RM5. Kemampuannya RM10, RM10. Mampu RM1.000, RM1.000. Mampu RM100.000, RM100.000. Begitulah agama. Artinya kemiskinan seseorang, ketua rumah tangga, tidak boleh jadikan alasan untuk membebaskan dirinya daripada kewajiban menanggung nafkah keluarga.
Bahkan pendapat yang disepakati ulama, hatta jika sekiranya isteri kaya, suami tak kaya, istrinya kaya, lebih daripada mampu, menyara dirinya lebih daripada mampu, sangat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tak masalah. Bak makan tak ada masalah bagi istrinya, karena dia pengusaha restoran. Ada 10 cawangan restorannya. Masalah tempat tinggal tak ada masalah. Dia developer apa? Developer. Kendaraan tak ada masalah. Dia ada showroom lah di sana-sana. Tapi suaminya katalah ngam-ngam. Adakah dalam keadaan seperti itu suami ini gugur kewajipannya memberi nafkah pada keluarganya? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Kecuali istrinya yang membebaskannya. Katanya begini aja lah bang. Nampaknya abang ini macam tu. Ya, jadi tak apalah, saya halalkan sajalah. Abang tidak perlu susah-susah memberikan nafkah buat diri saya. Jadi awak tahu. Lain kalau dibebaskannya. Selagi tidak membebaskannya, suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya ikut kadar kemampuannya. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang terkenal sekali, Abdullah bin Mas'ud. Karena umurnya lebih banyak diabdikan untuk mengembangkan agama Islam, sehingga beliau ini masa untuk mencari sisi Allah ni menjadi kurang. Sehingga hidupnya ngam-ngam, kalau bahasa taklah miskin, ngam-ngam. Sementara istrinya pula kaya raya. Dari mana istrinya dapat kekayaan? Pertama, ya mungkin harta pusaka orang tuanya. Dan juga mungkin mas kawin yang dia terima dahulu, lalu dikembangkan. Ringkas kata, istrinya kaya, Ibnu Mas'ud dia suami, ngam-ngam, miskin. Suatu hari, istri Ibnu Mas'ud ini jumpa Nabi. Bertanya, ya Rasulullah, sebagaimana yang kau ketahui, Ibnu Mas'ud, suami saya dan sahabatku ini orang yang miskin. Aku pula sebagai istri orang yang kaya. Dan wajib atas aku melakukan zakat tiap tahunnya. Bolehkah aku mengeluarkan zakat wajibku aku berikan pada Ibnu Mas'ud, suamiku, bukan karena ia suami, tapi karena kemiskinannya? Boleh tak aku berikan zakat wajib kepada Ibnu Mas'ud, bukan karena dia suamiku, tapi karena dia miskin? Apa jawab Nabi? Laki ajroni. Kalau puan lakukan, puan akan dapat 2 pahala. Masya Allah. 2 pahala. Ajrus sedekah, pertama, zakat puan sah dan diterima oleh Allah. Yang kedua, ajrul qarabah, yakni pahala kekerabatan. Ya, suami dan istri kan hubungan kerabat. Karena memang keutamaan memberikan zakat wajib bagi mukmin yang berkewajiban, keutamanya dan diberikan pada ahli keluarganya, kerabatnya yang layak. Mungkin ada kakaknya yang layak, ada sepupunya yang layak, anak saudara, berikan pada mereka. Itu keutamaan. Kalau kita berikan zakat wajib kita itu kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, karena layak ya, bukan karena hubungan kerabat ya, ya bukan karena miskin, karena fakir, karena macam-macam lah, yang ada 8 asnaf lah, kita dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Jadi apa yang sekalian? Zakat istri Ibnu Mas'ud Nabi kata sah. Maknanya istri yang kaya boleh memberikan zakat wajibnya kepada suaminya yang miskin. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Ya, sah jalannya. Dan jika Ibnu Mas'ud sebagai suami katalah dapat zakat wajib dari istrinya tahun itu,
Mana dia sudah punya duit lebih. Tahun itu, bulan itu. Karena bulan itu dapat duit lebih, dah kan zakat itu dah milik dia sekarang. Dah diberikan milik dia. Maka bulan itu, kata Ibn Mas'ud, memberikan nafkah pada istrinya lebih daripada biasa. Tak apa. Yang diberikan oleh Ibn Mas'ud kepada istrinya itu namanya nafkah wajib. Walaupun itu duit zakat yang diberikan oleh istrinya. Duit yang diberikan oleh istrinya kepada suaminya Ibn Mas'ud itu namanya zakat. Dan juga wajib. Walaupun duit itu sama, hanya berpindah tangan sekejap, patah balik. Tapi rekodnya dalam amalan, catatan amal, sudah berubah. Ini bermakna kemiskinan suami tidak bolehkan alasan untuk menggugurkan kewajibannya memberi nafkah. Tetap wajib, walaupun kadarnya mungkin berbeza, berlebih, berkurang. Itu at-Thalaq ayat 7. Itu memastikan, usaha untuk memastikan seorang suami atau ketua rumah tangga, ayah, mampu memberikan nafkah yang selayaknya kepada istrinya. Kemudian ia bekerja kuat untuk mencari rezeki yang Allah tetapkan baginya. Itu amalan yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Jihad fisabilillah pun jangankan mengatasinya, menyamainya pun tidak. Subhanallah. Gitu ya. Gitu. Jadi nafkah, memberi nafkah kepada keluarga itu hak bagi keluarga dan kewajiban ke atas ketua rumah tangga. Macam saya, nafkah itu hak bagi istri dan anak saya, dan nafkah itu kewajiban atas saya. Bagi atas saya wajib, tapi bagi mereka itu hak. Masya Allah. Bila hak mana mereka, ya mesti mendapatkannya. Kalau wajib mana saya wajib memberikannya. Sawa'an kanat faqirah muhtajah aw ghaniyah musirah. Sama ada istri itu kaya atau miskin. Demikian juga sama ada suami itu kaya atau miskin. Jadi kaya atau miskin tidak dapat menghilangkan, menggugurkan, membebaskan kewajiban seseorang membayar, memberikan nafkah. Kaya atau miskin seseorang tidak menggugurkan haknya untuk menerima nafkah. Begitu penjelasannya. Fayajibu ala zauji ayyuwaffira zauji wa lima yahtajuna ilaih. Maka wajib hukumnya atas ketua rumah tangga, sama ada suami bagi istri atau orang tua bagi anaknya yang masih di bawah jagaannya, memberikan kecukupan bagi apa yang mereka perlukan, ya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Di sini panggil sakan, itu tempat tinggal, makal, makanan, maslab, pakaian, masrob, minuman, kamilan dalam kadar yang sempurna. Jika menanggung nafkah pada keluarga itu hukumnya fardu ain, maka berusaha untuk mencarinya itu juga fardu ain. Itu orang yang malas mencari nafkah hingga ia gagal memberikan nafkah pada keluarga, itu dosa besar. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Sama ada alasan malas, lagi-lagi, atau alasan mungkin nak menumpukan ibadah sunnah. Saya tak larat nak bicara karena saya puasa. Tapi puasanya bukan puasa Ramadan. Puasa sunat. Saya tak ada masa lah untuk nak mencari nafkah untuk sendiri. Sebab saya masa saya habis di masjid. Nak khatamkan Quran. Nak wirid. Dari solat tunggu solat. Subuh tunggu duhur. Duhur tunggu asar. Asar. Tak boleh. Tidak boleh. Inilah yang kadang kita melihat Islam itu secara syumul jamaah sekalian. Melihat Islam secara syumul. Syumul maknanya ya menyeluruh. Secara komprehensif. Jangan tajazuk. Jangan secara parsial. Melihat
Tapi kadang-kadang tidak. Oh, betuahnya ya Hawa. Suami Hawa ini betul-betul lah. Soleh sungguh. Masanya banyak dia bukan di masjid. Masanya di masjid. Dia tak tahu terpaksa yang mengambil alih kewajipan menyerah hidupnya istri dan anak-anaknya. Itu salah. Itu salah. Ini dia. Ya. Wa in kana huwa faqiran, sama dia fakir ataupun ghani. Fa huwa wajibun ala kulli wahidin bi hasbi, wajib atas setiap seorang sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa huwa amrun ajma'a alaihi ulama qatibatan. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh ulama, jumhur ulama secara pasti. Secara pasti. Imam At-Tabari. Imam At-Tabari. Namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini mendapat gelaran Imamul Mufassirin. Gelarannya Imamul Mufassirin. Imam ahli tafsir. Luar biasa. Ahli tafsir itu ada imam, ada ketuanya. Ketuanya yakni Ibnu Jarir At-Tabari. Sangat-sangat disegani. Beliau ketika menjelaskan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Nabi kata, wabda biman ta'ulu. Mulakan oleh kamu dalam memberikan nafkah itu kepada orang yang di bawah jagaanmu atau tanggung jawab, maknanya keluarga. Keutamaan memberikan nafkah itu kepada orang yang di bawah jaga kita, yakni keluarga. Kata Imam At-Tabari, an-nafaqatu 'alal waladi madamu sigharan fardun alaih. Memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, di bawah jaganya, itu hukumnya yakni fardu ain atas orang tuanya. Ya, adapun bila anak sudah dewasa dan berumah tangga, itu lain ceritanya lah. Mereka sudah keluarga sendiri. Kita bukan wajib nafkah lagi, ya paling-paling bantulah kalau mau sila bantu. Kalau tidak ya tak apa, tak dosa pun. Ini masih diwajarkan kita, masih ya peringkat belajar pun belum habis. Hanya belajar betul tuh 100%. Apa yang diperlukan? Oh, dia perlukan kasut, kita yang wajib memberikan. Oh, beli apa? Oh, dia perlukan laptop karena dah pergi ke college umpamanya. Kita wajib berikan. Sebab susah kalau belajar dia sekarang ni, kalau tak ada laptop susah semuanya. Apa diperlukan lagi gini-gini? Kewajiban orang tua. Dan usaha orang tua untuk pastikan mampu memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembelajarannya. Apa diperlukan tadi? Laptop. Apa diperlukan tadi? PC. Apa diperlukan tadi? Ini. Semua katalah. Dan itu karena amat diperlukan dalam pembelajaran. Usaha orang tua untuk berusaha mendapatkan itu adalah jihad yang lebih agung dari jihad memerangi orang-orang kafir. Begitu dalam syarah Bukhari yang dikatakan Ibnu Battal yang dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Ulama kontemporari. Ulama Saudi. Namanya Syekh Saleh Ibnu Utsaimin. Syekh Saleh Ibnu Utsaimin. Beliau berkata, saya bacakan apa kata Saleh Ibnu Utsaimin. Al-infaqu 'alal ahli wal auladi. Memberikan nafkah. Bahasa Melayu nafkah. Bahasa Arab nafkah. Kepada ahli keluarga dan juga anak-anak yang di bawah jagaannya. Afdalun minal infaqi fi sabilillah. Lebih utama daripada menginfakkan harta di jalan Allah. Kita infakkan berapa ini? Oh, saya nak bagi infak ke masjid lah. Karena masjid nampaknya sekarang sedang kutip derma untuk murid.
Dan bagi makan pada orang berpuasa itu kan besar fadilatnya. Nabi kata, maka mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Tapi jika ahli keluarga kita memerlukan nafkah tadi, oh anak Ruhan perlukan ini, maka lebih utama kita berikan pada anak yang memerlukannya itu. Daripada kita berikan ke tabung untuk murih. Itu maksudnya. Iya. Keutamaan mesti keluarga. Wa afdalu minal infaq fil riqab. Dan menginfakkan rezeki Allah untuk kepentingan ahli keluarga itu lebih utama daripada menginfakkan harta fil riqab. Riqab itu yakni untuk membebaskan hamba abdi. Wa afdalu minal infaq ala masakin, dan lebih utama daripada infak kepada orang-orang miskin. Memberi infak orang miskin itu bagus. Tapi jika kita berikan infak kepada orang miskin, sehingga keperluan ahli keluarga anak kita itu tidak dapat ditunaikan, ya kita salah, kita memilih yang kurang baik. Utamakan keluarga. Keluarga. Wa dzalika li anal ahl mimman alzamullahu bihim. Ya, karena memberikan infak kepada keluarga itu sesuatu yang telah dipasti dan diwajibkan oleh Allah. Wa aujaba 'alaika nafaqatuh. Yang Allah telah wajibkan nafkah mereka atas kita. Fa infaq walim fardun ain. Dan infak kepada ahli keluarga berjagaan itu hukumnya fardu ain. Masya Allah. Wal infaqu ala man siwahum fardu kifayah. Sedangkan menginfakkan harta kepada selain itu ya fardu kifayah. Orang miskin itu sudah yang bantu, sudah, ya sudah. Kan sudah ada yang bantu dan fardu kifayah. Kita tak wajib lagi. Tapi kepada keluarga fardu ain. Nak moreh itu ada tak yang sudah? Oh, yang nak moreh sudah ada lah. Bahkan nampaknya 1 bulan dah penuh. 1 bulan dah penuh. Ya, tempat saya ni belum masuk Saban hari tu, Rojab tu dah penuh lah. Dan masjid dah penuh. Hari 1, 2, 3 hingga yang terakhir dah penuh. Semua mana hari dah ada yang menaja murid. Hamba Allah, ada yang tulis hamba Allah, ada yang tulis nama dia, ada yang kumpulan. Penuh. Dan mungkin yang nak apa namanya, menaja murid masih ramai. Masih ramai. Mungkin masih ramai. Tapi yang saya betul agak terkilah, yang mungkin inilah yang sekarang. Sebagai mereka mungkin menaja murid itu ibarat yang paling mulia. Baik, tapi bukan yang terbaik. Bahkan ada suara-suara, ya belum lama di surat ada yang mendesak, boleh tak kita nak masukkan nama saya, ikut yang tu 15,000 bulan ke, yang 23 ke, nak saya itu. Masanya itu sudah ada, bukan? Tak, kita masukkan itu. Pajaknya berapa? Pajaknya 1 malam 3.800. Bolehlah saya cukup jadi 5.000. Cukup jadi 5.000. Tapi kita hanya perlu, ya kalau 3.000 lah betul, di 5.000. Yang lebihnya itu saya cukupkan, saya ikut itu. Dan nanti makannya di-upgrade lah. Makan di-upgrade lah, di-upgrade. Mungkin daripada nasi putih jadi nasi biryani ke. Daripada ikan kembung jadi apa ayam percik ke. Ini nak pesta makanan ke apa ni? Sebab dia fikir memberi iftar itu satu amal yang baik. Lebih baik tolong diberikan. Mungkin ada ahli keluarganya, mungkin sepupunya barangkali, anak saudaranya mungkin yang memerlukan. Yang memerlukan. Okeylah kalau keluarganya katakanlah sudah selesai. Mungkin ada keluarganya lain. Mungkin ada orang miskin. Lebih utama diberikan kepada orang miskin. Daripada nak paksa diri untuk agar direkodkan lah masuk juga sehingga makanan di-upgrade. Takkan nak buka, nak puasa 15 jam pun perlu sediakan yang paling mewah. Makanan itu, ya nanti malah macam mana. Itu bukan puasa, tu tukar jadual makan. Ya mas kalian, saya pernah membaca satu riwayat. Ini riwayat athar ya, bukan hadis Nabi, athar.
Jadi atur sahabat, perbuatan sahabat. Ini dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berpuasa sunnah, puasa sunat bukan puasa wajib. Hamba abdinya, hadamnya menyediakan uh, santapan berbuka itu agak mewah. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Ketika Abu Bakar dipersilakan untuk menjamu selera berbuka dengan makanan yang agak mewah, ini puasa sunat. Abu Bakar malah tanya pada pembantunya, hamba abdinya, dari mana nih? Ya, ini kami masak untuk tuan. Bahasa berat itu. Marah Abu Bakar. Marah. Marah bukan karena Abu Bakar ini loke. Bagi Abu Bakar, kamu nak sekarang aku makan mewah sembah ini hanya karena aku puasa sunat. Puasa sunat pun kamu nak suruh aku makan mewah ini. Abu Bakar merasa malu kepada Allah. Puasa sunat. Tapi terpaksa menyediakan hidangan cuadah berbuka mewah dari biasa. Abu Bakar tak mau makan. Sebabnya Abu Bakar suruh hamba abdinya ini berikan makanan yang siap disantap itu pada orang lain yang lebih memerlukan. Hanya Abu Bakar minum ya air dan tamar. Sudah. Aku ini puasa sunnah, bukan puasa besar sangat. Sedangkan bila Abu Bakar puasa wajib pun Abu Bakar tidak mau dihidangkan dengan hidangan yang mewah-mewah. Ini kan pula hanya puasa sunat. Abu Bakar ini sudah berlebihan. Berlebihan. Tengok. Kayak itu sahabat ini. Tapi kita ini itulah. Betul. Menjamu orang berbuka puasa, Nabi berikan jaminan akan dapat pahala menyamai pahala orang berpuasa. Betul. Tapi janganlah dilihat hadis itu hanya sakit hatu itu saja. Coba baca hadis semuanya. Nanti kan, oh iyalah dah ada dah 3.800 dah mewah tengok pun dah ni. Tak apalah, saya cukup 5.000 lah supaya nanti makanan jadi mewah. Kalau biasanya ada 3 jenis lauk, biar jadi 5 umpamanya. Jadi 5. Kalau biasanya hanya plastik, biar makannya pakai pinggan umpamanya. Nah, kalau biasanya mau ni makannya di bawah, biar makannya nanti di kursi. Di atas. Kalau biar makannya kursi biasa, kalau 5.000 nanti biar kursinya pakai purdah umpamanya. Apa ke benda lah. Sebab mungkin lain kalau makan di bawah, makan kursi di atas kursi, ada kursi pakai purdah mungkin lain. Ini sudah bukan lagi iftar. Ini bukan lagi nak menjamu orang. Ini nak pesta. Dan minta maaf dipanggil haddun nafsinya sangat kuat. Haddun nafsi maknanya habuan nafsu kita ini sangat kuat. Nafsu kita ini minta habuannya. Setiap kita nak buat baik, apa kata hawa nafsu kita? Bagian aku mana? Bagian aku mana? Meronta-ronta ya mas kalian. Sedangkan kita jangan sekali-kali layan tuntutan nafsu. Coba kan masih banyak surau-surau yang mungkin tak ada murid. Kenapa tak di? Ya minta maaf nih agak saya bukan mudah-mudahan apa yang saya andaikan ini salah. Ya mungkin kalau Naja di surau itu kan tak terkenal. Kalau Naja di situ kan. Inilah masalahnya. Bila agama sudah, akhirat sudah diduniakan. Itu bahasa saya. Bila akhirat sudah diduniakan, hidup ini menjadi sia-sia aja mas. Sebanyak dunia diakhiratkan. Amalan dunia, tapi kita bubuh nilai ukhrawi. Bukan amalan akhirat, tapi kita jadikan menjadi amalan dunia. Kosong nilainya. Paham ya? Sampai begitu sekali. Memberi nafkah pada keluarga itu fardu. Kepada yang lain itu fardu kifayah. Bagaimana mungkin kita meninggalkan yang wajib dan fardu? Hanya karena ingin melakukan yang sunnah. Yang sunnah. Sebab itu, kalau kita paham seperti ini, saya yakin tidak ada orang yang malas-malas dalam bekerja mencari rezeki Allah. Karena dalam bahasa agama,
mencari rezeki Allah. Bekerja bukan semata-mata karena tuntutan ekonomi. Bukan. Bukan. Jika bekerja semata-mata karena tuntutan ekonomi, jangan kita penat. Maksudnya apa? Kenapa awak hari bekerja, adik? Yalah, saya nak beli kereta lah, bang. Oh, kalau itu saya rajin. Rajin karena nak beli kereta. Bila dah kereta, slow balik. Slow. Karena dah tercapai cita-cita. Rajin lagi kenapa? Oh, saya nak beli rumah lah. Rajin lagi. Dapat rumah, slow lagi. Rajin lagi. Kenapa rajin? Kan dah ada kereta rumah. Nah, saya nak beli perabot dia dah. Rumah masih kosong. Rajin lagi. Coba kalau hanya tuntutan ekonomi sampai bila? Penat kita. Bekerja bukan semata-mata karena tuntutan ekonomi. Tapi bekerja adalah ibadah. Atau cita yang lebih tinggi, bekerja itu yakni untuk mendapatkan sifat qanaah. Sifat qanaah. Atau sifat zuhud. Tujuan bekerja, bila tujuannya untuk memiliki sifat qanaah, dunia dapat, akhirat dapat. Bagaimana penjelasannya? Bekerja itu supaya cita-cita supaya punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Jamaah sekalian, saya berikan contoh. Kita kaji apa manakah selain pengertian yang jamaah mungkin sudah tahu apa itu qanaah. Qanaah ada orang yang kata qanaah itu maknanya ya ridho dengan yang ada lah. Rasa cukup dengan yang ada itu qanaah lah. Tak payahlah punya itu yang syukur yang ada itu qanaah. Ya ada orang kata begitu. Saya tak kata salah tapi mungkin kurang tepat. Qanaah itu maknanya ya itulah cukup dengan yang ada itu sudah cukup. Tak payah minta yang cari ingin yang banyak-banyak. Itu qanaah. Cukuplah sini yang ada tu. Ya, tak salah, tapi mungkin kurang betul. Makna qanaah dijamaskan, sebenarnya bukan dengan qanaah bukan menyebabkan orang jadi mundur, jadi tambah miskin, bukan. Qanaah itu, kalau orang punya sifat qanaah, dengan sifat qanaah, orang akan semakin lebih rajin bekerja, bukan malah malas. Bahkan saya berani mengatakan, yang benar-benar mampu punya sifat qanaah, itu orang yang kaya. Orang yang tak kaya atau belum kaya susah untuk benar-benar qanaah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat ayatnya. Coba jangan lihat surah Ad-Duha. Ya, kita kaji ini. Coba kita tafakuhkan. Lihat surah Ad-Duha. Wad-Duha, surah yang ke-93 ya. Saya baca ayat 6 hingga 8. 6, 7, 8. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Allah menceritakan keadaan Nabi Muhammad SAW semasa mudanya atau semasa zaman kanak-kanaknya. Dan juga Allah ceritakan keadaan Nabi Muhammad setelah dewasa di Madinah. Pertama Allah nyatakan, Alam yajidaka yatiman fa'awa. Tidakkah dia Tuhanmu, wahai Muhammad, mendapati dirimu dahulu dalam keadaan yatim piatu. Fa'awa, lalu dia Tuhanmu melindungimu, memberi pelindungan. Bukankah seakan Allah berkata pada Muhammad begini, wahai Muhammad,
Bukankah dahulu aku dapati kamu masih kecil yatim piatu? Lalu aku beri kamu pelindungan. Aku lindungi kamu. Sehingga keyatimanmu semasa kecil, kesusahanmu semasa kecil, tidak memberikan kesan negatif, pengaruh negatif terhadap kehidupan masa depanmu, juga terhadap jiwa, perkembangan jiwamu. Ya mas sekalian, kalau budak semasa kecil dahlah yatim, susah, itu biasanya kan memberi pengaruh yang besar ya dalam pertumbuhan jiwanya. Ya, pasti ada kesannya. Tapi Allah kata, walaupun kamu masih kecil itu yatim piatu dan kamu susah, tapi aku lindungi kamu Muhammad sehingga keyatimanmu semasa kecil, kesusahanmu zaman kanak-kanak tidak mempunyai kesan buruk sikit pun bagi kehidupan masa depanmu. Satu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukanlah dia Tuhanmu telah mendapati engkau dahulu semasa di Makkah dolan. Dolan sini bukan sesat ya, bingung, kebingungan. Tak tahu apa yang nak buat. Nak ikut agama kaumnya, jiwa Nabi merunta-runta. Mana mungkin manusia sembah patung. Nak menyeru umatnya menyembah Tuhan yang sebenarnya Nabi belum tahu. Jadi itu namanya, orang yang seperti itu namanya dolun. Aku nak ikut menyembah patung macam umatku, mana boleh. Tak nak. Tapi aku nak ajak mereka menyembah Tuhan yang betul. Siapa Tuhan yang betul? Nabi belum tahu. Fahada, lalu Allah memberi petunjuk. Kedua. Nah, sekarang tiga ni yang pentingnya. Ayat 8 ni. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan bukankah Tuhanmu dahulu mendapati kamu ail? Terjemahan biasa, ail itu miskin. Fakir. Fa'agna, terjemahan biasa, lalu Allah jadikan kamu kaya. Tapi kalau kita juga itu sebenarnya kurang tepat. Begini ya mas, tolong pahami betul-betul ya. Ail itu maknanya orang yang ail, seseorang yang gagal mendapatkan apa yang dia perlukan. Itu namanya ail. Nabi Muhammad semasa kecil, sebagai kanak-kanak, perlukan kasih sayang orang tua, betul? Tapi Nabi Muhammad tidak mendapatkan ini. Budak yang masih kanak-kanak perlukan makan minum yang cukup. Karena itu keperluan hidup. Tapi Nabi tak mendapatkannya. Sebagai kanak-kanak dipanggil masa belajar, sepatutnya Nabi perlu mendapatkan ilmu melalui pembelajaran. Nabi tak dapat semua itu. Sehingga orang yang tidak mendapatkan apa yang dia perlukan dalam hidup disebut ail. Bukan gagal mendapatkan apa yang diperlukan ya. Kalau kita ini bukan tak mendapatkan apa yang diperlukan. Kita mungkin tak mendapatkan apa yang kita maukan. Kalau kita tak dapat apa yang kita maukan, itu bukan ail. Kalau kemaukan kita, tidak semua yang kita maukan kita dapat. Nak itu, nak ini, nak itu. Ini keperluan basic. Basic need dalam kehidupan. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu perlu. Kalau tidak, ya. Dan Nabi tak dapat ni semasa Nabi masih di Makkah. Selepas hijrah ke Madinah, dewasa, berniaga, jadi ketua negara, menang dalam peperangan, dapat harta rampasan perang, fa'agna, Allah kata. Agna di sini bukan mana lalu aku jadikan kamu kaya. Ghani itu dalam bahasa Arab, bahasanya tidak berhajat kepada apa yang dimiliki. Itu ghani. Ghaniyun maknanya orang yang tidak memerlukan kepada apa yang dia miliki. Di Madinah, Nabi punya kebun. Nabi punya harta.
hasil perniagaannya, hasil usahanya, dan juga harta rampasan perang. Atau hasil hadiah orang lain. Mana Nabi memiliki harta semasa di Madinah. Hartanya banyak. Tetapi Nabi tidak memerlukan kepada apa yang dimilikinya. Nah, orang yang tidak memerlukan pada apa yang dimilikinya itu namanya goni. Sehingga kalaulah katalah Nabi ini punya 10, yang di tangannya ada 10, sebenarnya Nabi hanya memerlukan 4 untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Dia ada 10, tapi dia hanya memerlukan 4 untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Masih ada bagi 6. Yang 6 itu Nabi tak memerlukannya. Tak memerlukannya. Karena Nabi tidak memerlukan 6 yang baginya, Nabi akan berikan pada orang lain. Karena Nabi hanya mengambil apa yang diperlukan, bukan apa diinginkan ya. Nah, orang macam itu namanya ghaniyun. Ghaniyun. Kalau Nabi katalah punya 20, tapi Nabi kira-kira sebenarnya untuk menikah keluargaku, diriku dan keluargaku, aku hanya perlu 8. Tapi Allah bagi aku 20. Maka Nabi ambil yang 8 saja. Yang 12 itu, walaupun itu Nabi ada hak miliknya, tapi Nabi tidak memerlukannya. Karena Nabi tidak memerlukan yang 12, maka Nabi berikan pada orang lain. Inilah namanya orang ghani. Nah, orang yang AL, orang yang gagal mendapatkan apa yang dia perlukan. Nah, itu AL. Orang yang ghani, orang yang tidak memerlukan apa yang dia miliki. Dan itulah qanaah. Kalau kita tidak memerlukan apa yang kita miliki, kita tidak miliki, kita tidak perlukan. Maka yang kita tak perlukan itu kita berikan. Untuk membolehkan kita memiliki, kita mesti mencari. Mencari. Setelah mencari, akhirnya kita dapat memiliki apa yang kita cari. Okay? Setelah yang kita cari kita berada di milik kita, lalu kita tengok, Masya Allah, rupanya yang aku perlukan sedikit saja, tapi Allah bagi banyak. Nah, apa yang dia tak perlukan diberikan pada orang lain. Karena dah diberikan, maka yang ia kurang apa yang dimiliki. Lalu cari lagi. Mencari hingga memilikinya. Setelah memiliki, ia memberi. Itulah makna qanaah. Jadi qanaah itu memberikan apa yang dimilikinya yang dia tidak perlukan. Sebab itu orang qanaah itu orang kaya. Yang boleh qanaah pasti orang kaya. Kalau orang tak punya apa-apa, apa yang dia qanaah? Oh, dia itu qanaah lah, dia tak nak itu, tak nak itu, ya tak nak semua tak nak. Itu bukan qanaah. Itu bukan qanaah. Orang qanaah itu syaratnya, nah bahasa mudahnya saya simpulkan untuk mudah diingat. Orang qanaah ini orang yang memiliki 3M. 3M. Itu orang qanaah. M pertama mencari. Mesti ada punya semangat mencari yang tinggi. Mencari, usaha mencari, cari. Macam mana supaya dapat mencari dulu, cari. Sehingga ia berjaya memiliki apa yang dia cari. Nah, sekarang ini milik saya, ini milik saya. Setelah ia berjaya memiliki, lalu dia tengok, ya Allah, kenapa engkau bagi sebanyak ini? Engkau bagi sampai 100 jenis, ya Allah. Sedang hamba ini hanya perlu 20 saja. Karena kita, orang itu merasa yang dia perlukan hanya 20, sementara Allah beri 80, maka dia nampak 100, maka nampak 80 ia tak perlukan. Ia tidak memerlukan pada apa yang ia miliki. Karena ia merasa tidak memerlukan pada yang dia miliki, ia diberikan pada orang lain. Itu namanya qanaah. Setelah diberikan, ya menjadi sikit lah. Cari lagi, memiliki, memberi. 3M. Mencari, memiliki, memberi. Mencari, memiliki. Itulah makna qanaah. Dan ini, Masya Allah, motivasi kerja yang paling tinggi.
Tapi kalau kita hanya punya 2M, waliyadzubillah, mencari memiliki. Atau M yang ketiga bukan memberi tapi menyimpan. Mencari memiliki, menyimpan. Jangan kita hanya menerima ya, tak pernah keluar. Ya, minta maaf, itu madhabnya bukan madhab Syafi'iyah, itu madhabnya Semutiyah namanya. Madhab Semutiyah. Ya, ini madhab semut. Itu madhabnya Mas Semut. Sebab semut ini rupanya binatang yang hanya bekerja mencari, terus menyimpan. Cari mencari. Tak pernah memberi pada makhluk lain. Tak percaya, tengok. Gaya hidup semut dalam National Geographic. Cari, simpan. Cari, simpan. Purata umur semut, purata paling panjang hanya 2 bulan. Sedikit yang 3 bulan. Itu purata 2 bulan. Ya paling lama 3 bulan mati. Dan selama hidupnya, seekor semut selama hidupnya mampu mengumpulkan makanan yang cukup dijadikan bekalan untuk hidup selama 6 tahun. Bagi semut itu. Seekor semut umurnya 3 bulan, cari makanan diimpun, dia akan bisa mendapatkan bekalan cukup untuk makanan dia seorang selama 6 tahun. Tapi bila semut ini mati, katalah mak semut mati, kan anaknya sebenarnya bolehlah lenggang kangkung, duduk bergoyang lah, mewarisi harta yang banyak kan. Tak payah kerja lah, ayah dah tinggalkan makanan yang banyak cukup. Tapi tak, anaknya pun kerja lagi. Kerja, simpan, kerja, menyimpan, kerja, hingga mati. Di semut ni tak pernah memberi, hanya mencari, menyimpan. Jadi, itu ditegur Allah dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Wailun. Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazah lumazah. Itu ada cerita. Itu mata semut. Itu neraka tempatnya. Kalau ingin masuk surga, kena tambah lagi 1 M. Mencari, memiliki, memberi. Mencari, memiliki, memberi. Kalau mencari, memberi, menyimpan, itu neraka tempatnya. Itulah sebetulnya pandangan Islam tentang bekerja. Jadi bukan semata-mata tuntutan ekonomi. Bukan semata untuk memenuhi nafsunya. Dengan syarat cara bekerja itu ikut syariat lah. Kalau rajin bekerja pun tapi banyak melanggar syariat, yang haram pun dilanggar, yang penting dapat, itu dah bukan lagi keluar dari landasan yang betul lah tu. Bukan mendapatkan pahala, bahkan dapat dosa. Mungkin akan dapat apa yang dia nak di dunia, tapi dosa juga dapat. Pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Sangat berat. Dahlah yang didapat haram dan tidak dapat menikmati semuanya, mati di akhirat dapat pertanyaan yang tidak ringan. Waliyadzubillah. Itu jika cara yang dilakukan salah. Itulah qanaah. Fahaman qanaah yang saya pegang hingga hari ini. Jadi orang qanaah yakni orang yang rajin mencari, bekerja sehingga dapat memiliki, kemudian ia memberi apa yang dimilikinya karena merasa ia tidak memerlukannya. Cari lagi, memiliki, memberi. Dan kaitannya dengan kelebihan, afdoliyah, keutamaan bekerja. Minimum bila orang itu rajin bekerja, mampu melaksanakan tugas infak kepada orang yang di bawah jaganya. Itu minimum, karena itu yang fardu ain. Apalagi bila mampu mereka kepada yang luar. Bayangkan seorang ahli tasawuf, ia ahli tafsir. Abdullah ibn Umar ini seorang mufassir, ia ahli hadis, tapi rupanya dia seorang sufi yang sunni. Sehingga nasihatnya tentang harta benda, nasihatnya padanya tentang bekerja, benar-benar mendapati apa kata Allah dan kata Rasulullah. Dia seorang sufi kalau bahasa sekarang, tapi orang yang rajin bekerja. Biasanya kalau orang dikata sebagai ahli ibadah, kan pekerjanya jadi malas. Karena sudah ahli ibadah, kan biasanya masa lebih banyak dihabiskan untuk wirid. Tapi tidak bagi Ibnul Mubarak.
benar-benar dia dapat memandang setiap amalan itu hendaklah ada nilai ukhrawi. Tidak boleh terpisah. Orang beruntung yakni amalan dunia pun dibuh nilai ukhrawi, bukan sebaliknya. Amalan ukhrawi tapi ada bau-bau duniawi. Jadi akhirat kosong deh. Amalan akhirat tapi dibubuh nuansa berbau-bau duniawi. Itu kosong. Ini yang perlu kita jaga akhir zaman. Jadi nampaknya cantik, tapi hanya di sisi Allah tidak ada nilainya karena ada bau-bau duniawi. Jemaah sekalian, untuk sementara nasihat yang terakhir, setakat itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah nanti saya bercadang untuk menyambung penjelasan nasihat yang terakhir ini karena Masya Allah, saya perhatikan yang terakhir ini sangat luas. Karena ini kaitannya dengan konsep bekerja dalam Islam. Konsep bekerja dalam Islam. Apa pandangan Islam tentang bekerja ini? Kita tak nak orang Islam salah faham tentang bekerja. Salah persepsi tentang bekerja. Tak kira bekerja jadi apalah, bekerja jualan ke pekebun, ke peternak, ke pegawai kerajaan, ke mengupah, ke apa, perdagangan, ke apa je lah. Maksudnya mencari rezeki. Islam punya persepsi yang tersendiri. Yang hendaklah kita pahami betul-betul dan kita penuhi betul-betul. Soal ini saya akan jelaskan lebih jauh berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini bukan semata-mata untuk memenuhi keperluan hidup, tapi benar-benar ada nilai ukhrawi. Nilai ukhrawi. Bila kita memandang begitu ada nilai ukhrawi ibadah, insya Allah orang tidak akan bermalas-malas bekerja. Orang tidak akan coba menyeleweng dalam pekerjaannya. Ibarat solat. Solat itu kan ukhrawi. Kita yakin itu ibadah akhirat. Sehingga solat seburuk apapun, sedekil apapun orang, bila solat pasti berusaha untuk khusyuk. Berusaha untuk tidak banyak bergerak. Berusaha untuk tidak mengingati benda-benda yang bukan-bukan. Berusaha untuk tidak toleh kanan toleh kiri. Maklum karena itu ukhrawi. Patuh syariat. Kalaulah bekerja itu kita pahami sebagai ibadah, ya kita pasti akan begitu. Tidak, kita berusaha tidak menyeleweng. Tidak itu, tidak. Tapi akan dipandang sebagai duniawi, ya semua dilanggar. Yang penting dapat. Ini susah. Berat tanggung jawabnya sama kalau yang penting dapat. Itu berat sungguh. Pertanyaan di akhirat sangat berat. Sangat berat. Jika kita tidak sempat meluruskan dan membetulkannya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bisa menyampaikan. Dan insya Allah nanti kita akan pelajari lebih lanjut penjelasan yang lebih detailnya agar kita benar-benar memberikan panduan daripada agama kita dan melihat pekerjaan ini sebagaimana yang Allah suruh kita memahaminya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita mengajak batas kapitasan kafi farah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jutaan terima kasih kepada tuan rumah. Terima kasih.